Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mustaqim Akses, channel yang memberikan akses ke informasi penting, metode, dan pembelajaran. Kamu tahu nggak guys, mengapa sekarang Rusia menggempur Ukraina? Tujuan Rusia sebenarnya bukan untuk menginvasi Ukraina guys. Tak lain tak bukan, salah satunya adalah melakukan demilitarisasi. Nah, kamu tahu nggak guys, apa itu demilitarisasi? Nah, kalau belum tahu, Mimin tunggu untuk searching di internet ya guys. Oke, Mimin tunggu guys. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe yang baru bergabung di channel ini. Ya benar, demilitarisasi adalah pengurangan tentara, pengurangan senjata, atau pengurangan kendaraan militer suatu negara ke batas minimum yang telah disepakati. Ingat ya guys, yang telah disepakati, harus digarisbawahi kata sepakatnya. Oke guys, kita kembali ke topik persoalan. Mengapa Rusia terpaksa melakukan itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita harus tahu dulu guys sejarahnya. Sejak tahun 1999, NATO hampir setiap 5 tahun melakukan perluasan ke Eropa Timur. Anggota barunya adalah bekas anggota Pakta Warsawa. Nah, Pakta Warsawa ini apa guys? Ya, bekas kawasan Uni Soviet, satu kawasan dengan negara Bapak Vladimir Putin. Nah, bulan Maret tahun 1999, NATO sudah melebarkan sayapnya guys, sehingga 3 negara dapat dirayunya untuk bergabung ke NATO. Kamu tahu nggak guys, apa itu NATO? Ya, NATO itu singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. Artinya adalah aliansi militer yang dibentuk pada tahun 1949 oleh 12 negara saja. Termasuk siapa saja guys? Ya, kalau bukan siapa lagi? Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Perancis. Aliansi ini khusus membahas tentang kemiliteran guys. Ingat, kemiliteran. Jadi, para anggotanya setuju untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggotanya. Dahulunya guys, anggota itu 12 negara yang berada di Eropa Barat. Nah, sekarang sudah mengepakkan sayapnya sampai ke Eropa Timur guys, sehingga jumlahnya sudah hampir mencapai 30 anggota. Apa saja anggotanya guys? Nah, termasuk 14 anggota yang berada di Eropa Timur. Mereka adalah Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Romania, Slovenia, Kroasia, Montenegro, Albania, Makedonia, dan Bulgaria. Waduh, banyak sekali guys. Dulunya guys, pada tahun 1995, negara Uni Soviet pernah membuat aliansi juga guys. Namanya adalah Pakta Warsawa. Namun keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991, sejumlah anggota Pakta Warsawa beralih menjadi anggota NATO sekarang ini guys. Nah, jadi Presiden Putin mengklaim kalau negara-negara barat menggunakan NATO untuk mengepung Rusia. Sebenarnya sudah sejak lama Putin menganggap Amerika Serikat melanggar perjanjian yang dibuat tahun 1990 bahwa NATO tidak akan memperluas jangkauannya sampai ke Eropa Timur. Presiden Putin mengklaim negara-negara barat menggunakan NATO untuk mengepung Rusia, dan dia ingin aliansi itu menghentikan kegiatan militer mereka di Eropa Timur guys. Sebenarnya sudah sejak lama Putin menganggap Amerika Serikat melanggar perjanjian yang dibuat pada tahun 1990 bahwa NATO tidak akan mengepakkan sayapnya sampai ke Eropa Timur. Pada masa awal jabatan Presiden Vladimir Putin, sebenarnya Pak Putin mencoba membangun kerjasama dengan NATO yang baru. Artinya kerjasama yang baru ini guys. Namun lama-kelamaan Putin makin kecewa terhadap NATO karena menerima keanggotaan 3 negara Baltik.
Nah, kalangan politik dan sebagian besar warga Rusia sampai saat ini masih khawatir tentang negaranya yang dikepung oleh Barat ini. Menurut Gilles Merit dari lembaga tangki pemikir Security and Defense Agenda di Brussels, ia mengatakan sikap NATO ketika itu menambah kecurigaan Putin bahwa pihak Barat hanya ingin mendominasi dan mendikte Rusia. Inilah yang membuat krisis Ukraina saat ini semakin rumit. Ditambah lagi ketika rakyat Ukraina menggulingkan presiden pro-Rusia pada awal tahun 2014. Rusia mencaplok semenanjung Crimea di selatan Ukraina. Rusia juga mendukung separatis pro-Rusia yang merebut sebagian besar wilayah timur Ukraina. NATO tidak melakukan intervensi, tetapi menanggapinya dengan, nah, bagaimana cara NATO menanggapinya, guys? Menempatkan pasukannya di negara Eropa Timur untuk pertama kalinya. Nah, itulah guys, merayapnya NATO untuk mengepung Rusia dengan cara itu. Persoalan Ukraina itu cuma bagian kecil saja, guys. Tetapi kalau tidak dilakukan demilitarisasi, khawatirnya Vladimir Putin sedang tidur, roket-roket anggota NATO akan masuk ke Rusia. Ya, lebih baik dilakukan demilitarisasi aja dulu ke Ukraina, guys. Apalagi wilayah Ukraina itu sangat dekat sekali, guys, dengan Rusia. Artinya selama ini rayapan Amerika Serikat dan NATO ketahuan oleh Vladimir Putin, guys. Nah, ketahuan juga loh. Ada pepatah lama, guys, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara melanggar perjanjian saja, dan selama ini Pak Putin harus merasakan kesabaran. Akhirnya pertempuran tidak bisa dielakkan lagi. Embargo ekonomi menyebar di Rusia, tetapi tidak berpengaruh signifikan karena negara Bapak Vladimir Putin ini adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, sehingga embargo yang diberikan tidak berarti apa-apa. Yang kasihannya, guys, adalah tentara Ukraina yang tidak tahu apa-apa tentang tujuan perang ini. Baiklah guys, itulah sejarah mengapa pertempuran di Ukraina tidak bisa dielakkan. Sekian dulu perjumpaan kita. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.